Lu nih mesti nyentuh nih ke tempat lu sujud. Kalau gue nyentuh kan takut berdarah, itu lebih nggak sah sholat gue. Itu lebih bagus. Bagus dari mana orang berdarah? Sama juga jihad. Jihad lu berdarah. Jidat lu botak. Ya sebelah sininya aja nih. Aduh, pelan-pelan lebih. Lu pakai helm aja helm. Mana ada orang sholat pakai helm lu? Buat ngindarin sakit. Ya kagak boleh, Pi. Ya habis bagaimana? Ini nggak boleh. Lu gini nggak bisa. Ya Allah kata berdarah. Pokoknya. Nah, nih Ustaz ngerti. Bawain helm buat lu sholat. Buat Udin sholat, Ustaz. Gimana sih, Ustaz? Masa sholat pakai helm? Lu kata mau ngojek pakai helm. Oh, kebangetan juga mau ngopi ah. Iya, bisa minta helm. Ini kok bawa helm? Gue mau pergi, gue mau nanyain kunci motor mana. Iya. Terus kenapa? Kenapa? Iya, saya sholat, ya kan ke sujud nggak mungkin begini, makanya saya Miring palanya kayak kelindas bajai. Ini umpanya sih Bang lu mah. Bukan. Kalau ngelihat posisi sama kondisi Bang Udin itu seharusnya sholatnya sholat orang sakit. Jadi kita nggak usah maksain kayak orang sholat sehat gitu kan nih. Misalnya kita awal sama lah sholat pertama gitu kan. Nah di saat kita sujudnya seperti sujud orang yang sholat di kendaraan. Begitu dia sujud kan dia begini aja cukup. Nah begini aja. Karena seandainya dipaksakan, ini akan menimbulkan mudorot. Bukan, gue bilang apa? Mudorot apa emang? Mudorot. Apaan? Berdarah. Mudorot itu mendatangkan kerugian. Kalau darah sampai keluar, Itu namanya adamul ma'fu. Darah yang diampuni, darah yang dimaafkan. Sama misalnya Bang Opi bisulan nih, pantatnya. pecah misalnya bisulnya. Sholat. Begitu duduk, pecah tuh. Meledak. Nggak apa-apa. Karena darah itu keluar karena dorongan rasa sakit. Makanya saya biar sakit tetap saya mau sholat. Masya Allah. Subhanallah. Itulah ahli surga. Dia ke situ lagi ngomongnya. Di sini orang-orangnya semua yang ngajarin bahasa Arab gue. Lu orang supir mana ngerti bahasa Arab kecuali gua asisten. Asisten siapa? Asisten UJ. Cie. UJ siapa yang ngajarin? Lu. Lah gurunya. Mobil apa yang gasnya 2? Kagak ada, Pi. Ada. Nggak ada, mana Ada. Nyerah. Mobil bawa gas. Depannya gas, mobil belakang gas. Jadi mobil bawa gas. Itu mobil narik gas sama gas mah atuh. Ada ikan di akuarium 10. 10. Mati 2 tinggal 8. salah. Emang 8? Enggak. Enggak dari mana? Ikan di akuarium 10 mati 2 tinggal 8. tinggal buang. Kalau kagak bau. Subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau perbuatan kita sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah, terus masih menuai komentar, biasanya yang komentar orang yang hatinya hasud. Nah sekarang bagaimana dengan hidup kita bertetangga dalam kehidupan seperti ini? Macam-macam lihat komplek perumahan. Ada yang komplek perumahan memang Masya Allah tipe rumahnya RSSSSSS. Es bonbon, es lilin, es. Tipe RSSS di sini rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoran. Sempit amat. Tinggal di ibu kota itu bukan perkara gampang, bukan perkara mudah, justru akan menjadi satu perkara yang sulit. Sudah nikmat tinggal di daerah, punya tanah lapang dijual, punya sawah 2 hektar dijual. Urusannya adalah apa? Gambling, mau kerja di Jakarta, mau kerja di ibu kota. Akhirnya apa? Ketika 1000 orang punya pikiran yang sama, lihat apa Jakarta ini nggak makin sumpah. Padahal Allah Rabbul Izzati Al-Haq Azza wa Jalla menciptakan tempat yang begitu sangat luas, penuh dengan rizki, penuh dengan harapan, penuh dengan masa depan, penuh dengan cita-cita. Dan itu bukan cuma hanya di ibu kota. Pindah ke bapak kota. Kagak ada bapak kota. Lah ibu kalau gak ada bapaknya kemana? Sekarang pertanyaannya,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini sempit apa luas? Kenapa pada demen sempit-sempitan? Sekali waktu saya ngobrol seperti ini di daerah Kerawang. Itu kan daerah Kerawang sawah paling banyak tuh. Begitu saya tanya, ini tanah ini sawah punya siapa? Bukan punya orang sini, Ustaz. Loh, dulunya punya dia tuh. Lah terus kenapa jadi punya orang? Dijual. Terus dia ngapain sekarang? Nganggur. Lah duitnya kemana? Habis 2 tahun. Coba lihat. Ini termasuk hidup yang tidak bisa mensyukuri di mana kita lahir. Bukan berarti kita tidak boleh berkembang, boleh berkembang. Tapi mensyukuri apa yang kita punya itu yang paling penting dalam kehidupan. Syukur akan melahirkan sifat berkah. Berkah adalah sesuatu yang sangat bertambah. Dan ketika bertambah, ini menjadi sesuatu yang Masya Allah. Ketika ragu-ragu, sesungguhnya kita itu sedang bercumbu dengan setan. Saya kan sholat tadi, nggak bercumbu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pengen baca Quran, sebaiknya kita punya Al-Quran dulu. Lah kalau kagak ada Al-Quran bacanya bagaimana? Ya kan gua kagak nanya sama bocah Bang Udin, Qurannya udah ada. Ya, Bang. Kalau kita pengen baca Quran, sebaiknya kita punya apa? Punya ini. Hah? Punya ini. Punya, lu tanya sama bocah, lu tanya sama bocah. Oh, punya duduk. Punya wudu. Karena apa dengan adanya wudu? Kenapa jadi kita yang diajarin sama dia? Ada orang kalau kesambet. Segala apapun kalau kita memegang yang suci-suci itu harus berwudu. Subhanallah. Ayatnya itu ada di buku Al-Quran. Nanti kita bisa lihat. Masa Ustaz lupa mana yang saya tunjukin? Gimana sih? Astagfirullahaladzim. La yamassuhu illal. Tanya terusannya. Terusannya bagaimana, Tan? Apa? Jadi kagak boleh yang nyentuh kecuali dalam keadaan suci, berwudu. Ya, jadi gitu. Pertama kalau kita pengen baca Quran, paling enak, paling cakep kita punya wudu tuh. Itu tanda kita punya akhlak. Terus kita baca apa? Fasta'in billah, memohon perlindungan kepada Allah. Coba Bang Opi baca ta'awudz. Ya, Bang Udin baca bismillah. Bismillah. Ta'awudz dulu baru bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah kepada orang yang punya iman disuruh bertakwa kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia sudah miliki untuk hari esok. Hari esok itu apa? Hari esok itu mati. Hari esok itu adalah akhirat. Pe, cepetan, Pe. Emang lu wudu lu cepet banget lu kayak capung cebok. Lagi ngapain lama-lama lu? Ya Allah, buru-buru banget. Emang lu mau tur? Kita menghadap Allah, lebih cepat lebih bagus. Ngeles aja lu kalau ngomong lu. Allah. Kayaknya kiblat gue kurang ke kanan dikit dah.
Beneran yang tadi dah kiblatnya. Gue geser lagi deh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Lu sholat ngapa jadi kayak orang keremian lu? Pris deh, pris. Asai pris, muka lu kayak cupis. Iya bisa sih bikin gue tenang sholat gitu. Lu kenapa lu sembayang ngegot sono ngegot sini? Justru gue ada alasannya, Pi. Kenapa gue bisa geser-geser begini? Iya, gue pengen tahu alasan lu apaan. Gue kan masih kayak drama arah kiblat. Sholat nggak boleh ragu-ragu, itu yang mesti lu tahu, yang mesti lu paham. Ya justru itu gue pengen bener, nggak ngasal aja. Gue pengen cari arah yang tepat. Kiblat itu arahnya ke barat. Terus geser kanan dikit aja. Yakin deh, udah. Ngerti nggak lu? Gua colok nih. Susah banget ngomong sama lu. Ini sih gara-gara Ustadi kalau bersih-bersihin segala. Jadi gue bingung dah arahnya kemana. Jangan pakai nyalain orang. Emang dia yang bersihin? Untung kalau misalnya deh. Waalaikum. Aduh ya Allah. Salam. Ustadz sih pakai bersih-bersih segala nih. Gara-gara Ustadz nih. Kenapa sih? Tadi kan nih musola udah bersih, ya. Iya. Bayang dia jadi imam. Jalan deh, udah rapi banget nih sholat, udah rapi. Sujud digeser. Ya, gue masih ragu. Tadi yang sebenarnya yang bener ke sono apa kemari sih? Sekarang begini. Lu kalau mau sholat, ya sebelum lu sholat yang pertama lu baca ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Yang artinya? Oh, wahai Tuhanku, engkau yang aku maksud dan keridoanmu yang aku pinta. Terus lu baca surat An-Nas. Maaf, ketika kita was-was, ketika ragu-ragu, sesungguhnya kita itu sedang bercumbu dengan setan. Saya kan sholat tadi, nggak bercumbu. Ininya. Oh, hati. Hati lu bergeser ke dari Allah. Subhanallah. Kan ada kalimat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh setan yang suka ngeganggu, ngegoda dalam hati manusia nih, sudur. Ya kan itu kan keraguan munculnya dari mana? Dari hati. Nah, inilah penting makanya. Nah, terus kalau memang kita ragu-ragu, sholatnya boleh diulang. Ya sekarang begini aja, ketika lu ragu-ragu, lu mantepin. Misalnya ini udah terlalu gimana, lu boleh track ulang. Tapi ketika lu menjadi imam, itu berbahaya. Ya kalau misalnya sholat sendiri kayak Allah, jadi Allah, itu udah nggak bagus. Yakin mantep Allahu Akbar. Ada menasihat dikit, yakin terus balikin lagi. Jadi kita harus mantapin. Sekarang gua tanya, ini sholat lu pada beres belum? Belum. Astagfirullahaladzim. Makasih, Teh. Lu sholat di bener ah? Ntar mau bareng aja tapi jemaah. Gua udah sholat duluan. Sono. Ya bener itu sejadahnya di sono. Itu sejadah lo. Sono dulu betulin. Udah lurus. Kok keras sih, Pi? Itu lu injak. Oh iya. Ilahudin. Gue nggak tahu, Pi. Lu beranak pengen makan apa sih lu? Ngidamnya gue bingung banget lu. Nah, apabila gue ada keraguan-keraguan lagi, terus misalnya gue goyang, nih misalnya nih gue goyang nih, lu pegang gue, lu pegangin. Oh kalau misalnya lu mau bergerak ke kanan, Nah. pegang, lempengin. Iya. Kita sholat bukan naik ojek. Kita dari kasar, yang satu dari halus. Makanya jin bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat jin. Di ayah kali ya. Halus. Supaya lo lebih tahu, lo ngobrol sama Raja Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begini sayang. Dari sini kan pasti kalian akan kuliah dong. Betul nggak? Oke. Di sini pentingnya dialog antara orang tua dengan anak. Maksudnya apa? Guru report ke orang tua aktivitas keseharian mulai dari mental, mulai dari spiritual, mulai dari ilmu anak-anaknya kepada orang tua. Kemudian orang tua juga report hasil dari pendidikan di sekolah kepada guru. Akhirnya mengerucut kepada satu, ini anak cocoknya kuliah di mana ya? Artinya adalah apa? Mereka kuliah berdasarkan apa yang mereka butuhkan dan mereka suka, bukan hasil paksaan orang tua. Soalnya kalau kuliah hasil paksaan orang tua, mohon maaf lahir batin, ujung-ujungnya nggak bakal kuliah, Pak. Cuma nyenengin orang tua doang. Pengen kuliah di ISIP tapi orang tua kekeh, lo harus jadi dokter. Ibu aku nggak mau tuh. Udah kamu denger gak sih? Pokoknya mama nggak mau tahu. Kamu harus nurut mama. Ini pesan papa dari mama. Ini pesan papa ke mama. Salah. Ya
terserah mama deh. Terserahnya kepaksa. Kalau besok orang tua tidak bikin pendekatan buat ngobrol sebagai sahabat, akhirnya anak betul-betul terpaksa. Dulu sebelum bumi ini ditinggali oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat perintah kepada jin tinggal di bumi. Namanya Banul Jan. Banul Jan itu artinya adalah anak keturunan jin. Allah menciptakan dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang punya kewajiban ibadah adalah jin dan manusia. Disebut jin dulu. Ketika Allah menyebutkan satu kata lebih di depan daripada yang lain, berarti ada pendahuluan dalam sikap dan perbuatan. Sama ketika di dalam surat Al-Insan, faja'alnahu sami'an basiro. Kami ciptakan bagi mereka pendengaran dan penglihatan. Artinya apa? Yang paling pertama Allah ciptain telinga dulu, baru penglihatan. Oke, yang pertama berfungsi di perut apa? Pendengaran apa penglihatan? Pendengaran. Seandainya kalau penglihatan dulu, mau ngapain juga kita di dalam rahim, mau ngeliat apaan, bengang, bengong, nggak ngeliat apa-apa, cuma ngeliat dinding rahim aja, tapi telinga. Makanya ada teori orang barat, kalau kepengen punya anak cerdas, suruh dengerin musik klasik, Beethoven, Mozart, dan segala macam. Tapi buat kita orang Islam, cukup dengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran jauh lebih baik daripada lagu-lagu. Kalau setan termasuk jin bukan? Bukan. Kok bukan? Bukan, karena jin aja digoda sama setan. Bagaimana sih? Jin? Jin. Iya. Iya. Jin? Jin. Setannya? Jin. Ini dua makhluk, ya ada perbedaan ciptaan. Yang satu ini berbeda karakter. Kita dari kasar, yang satu dari halus. Makanya jin bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat jin. Di ayah kali ya. Halus. Supaya lo lebih tahu, lo ngobrol sama Raja Jin. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Azim, Ya Karim, Ya Rabbal Alamin. Kami berkumpul di tempat ini ya Rabb, dalam cuaca yang panas, semata-mata hanya berharap ridho dari Engkau. Rahmat yang turun dari langit menyertai kami. Kami sampaikan semua keinginan dan harapan kami kepada Engkau. Dengan satu harapan Engkau mengijabah apa yang kami minta kepada Engkau. Ya Allah, terlalu banyak keinginan kami sebagai manusia. Sampai-sampai kami malu menyebutkan satu persatu apa yang menjadi keinginan kami. Satu hal ya Allah yang kami inginkan dalam hidup ini, jadikan kami manusia yang bermanfaat. Jadikan kami manusia yang memiliki manfaat. Bukan cuma untuk diri kami, tapi juga untuk orang lain. Kebahagiaan sejati adalah bukan banyaknya orang mengenal kita, tapi bagaimana orang bahagia mengenal kita dan seberapa besar manfaat kita kepada orang lain. Ya Allah, di kesempatan siang yang panas ini ya Rabb, kami juga meminta kepada Engkau, semoga Engkau memanjangkan umur usia orang tua kami. Ya Allah, jadikan adik-adik kami yang masih punya orang tua, ya Allah, berikan sifat mereka taat kepada orang tuanya. Jangan biarkan mereka menyesal atas apa yang mereka lakukan tanpa mereka pikirkan. Ya Rabbana ya Azim, kebaikan ada di tangan Engkau, kebaikan ada di tangan Engkau, kebaikan ada di tangan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Dengarlah doaku ya
perut melilit, beli obatnya di toko. Perginya jangan bertingkah. Jangan pelit dah kalau mau bersedekah. Insya Allah dapat berkah. Tuh, kalau dapat berkah kan enak. Makanya tonton terus tuh YouTube. Setiap hari Minggu jam 7:30 pagi di Trans 7. Insya Allah kita bisa mendapat berkah. Amin amin ya robbal alamin. Peace. Wassalam.